dalam nama Tuhan Yesus yang berjaga-jaga. Amin. Halo, mulai bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik saudara, semua sehat? Baik, puji Tuhan ya. Saudara, kita telah memuji Tuhan. Amin. Ada sukacita? Amin ya. Saya percaya Roh Kudus hadir di sini. Amin. Ketika kita dengar pujian, Roh Kudus bertahta di atas puji-pujian kita. Haleluya, haleluya. Saya mau bertanya saudara, apakah ada di antara kita yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Puji Tuhan, kita orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, bagi di sini kita akan membaca di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Bisa kita berikan Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Oke, baik. Kita akan baca bersama-sama. Ada cuma 2 ayat. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya, haleluya. Jadi Tuhan katakan bahwa kita harus apa? Yang sudah menerima Yesus, hendaklah kita hidup tetap di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudara, sorry ya, saya masih agak flu nih sebenarnya. Suaranya baru hari ini nih. Mendingan daripada saya bergumul Tuhan, suaranya tolong didengerin di Tuhan. Ada suara kemarin sama Om Wilson juga. Kita flu berat. Baik saudara ya, puji Tuhan hari ini saya ada suara. Saya percaya rencana Tuhan baik. Baik saudara, kita di dalam Kolose 2 ayat sampai 7 ya. Kita telah membacanya. Kita percaya bahwa dikatakan bahwa hendaklah hatimu melimpah dengan syukur bagi setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, ya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak orang yang juga merasa apa? Ada sukacita. Amin. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada rasa sukacita. Karena apa saudara? Dulu kita nggak tahu saudara, ya. Waktu belum ada orang yang memberi tahu kepada kita nggak tahu siapa itu Yesus, ya. Siapa sih Yesus, ya. Tapi karena ada orang yang diutus Tuhan memberitahu kepada kita tentang Yesus, jadi ketika kita menerima Dia ada satu sukacita luar biasa. Anda sadar? Nah, tapi semua itu tidak bertumbuh di dalam iman. Kadang-kadang ada yang begitu menerima imannya maju terus, saudara, bertumbuh lebat, bertumbuh subur, ya, bertumbuh subur. Lalu ada apa lagi saudara? Yang di dalam pertengahan perjalanannya mulai apa saudara? Kendor, ya, mengalami kendor, mengalami apa? Lemah, kecewa, ya. Nah itu di dalam perjalanannya kita menjadi dingin, ya. Hanya semangatnya di awal-awal jalan, ya. Nah, dikatakan bahwa di dalam perjalanan ada orang yang mudah kecewa, dan mudah apa? Mudah digoyahkan, ya, berbagai masalah oleh dunia ini. Amin saudara. Seringkali ya kita mengiring Yesus, kita melayani Tuhan, ada aja gangguannya. Ya. Entah itu dari keluarga kita, entah dari masalah di dalam teman sepelayanan kita, ya. Lalu apalagi di dalam pekerjaan kita, seringkali itu mengganggu kita untuk apa? Untuk kita lebih lagi konsen melayani Tuhan. Kita mau lebih lagi mengikuti perintah Tuhan. Kadang-kadang tawaran dunia itu lebih mengasihkan ya saudara, ya. Kalau di dalam Tuhan ini nggak boleh, itu nggak boleh, gitu ya. Kayaknya korupsi nggak boleh. Tapi dunia menawarkan yang enak-enak gitu saudara, yang enak-enak, yang nikmat gitu. Nah, jadi itulah gangguan-gangguan yang seringkali kita hadapi. Ya, seringkali kita melalui masalah Tuhan membentuk saudara dan saya. Amin. Ya. Kita seringkali baca di dalam kitab banyak cerita-cerita, entah itu Yusuf, entah itu Daniel, ya. Begitu banyak sekali pencobaan, ujian yang Tuhan berikan kepada dia, ya. Tapi ujung-ujungnya adalah satu kemenangan. Amin. Ada satu mujizat Tuhan yang luar biasa.
kepercayaan Tuhan yang besar. Amin. Ya, haleluya, haleluya. Jadi keselamatan bukan hanya suatu pengalaman di masa lalu doang ketika kita menerima Yesus, tapi keselamatan itu adalah perjalanan hidup kita, perjalanan hidup kita menjalani hidup ini bersama Yesus. Amin. Kita mungkin bisa jatuh bangun, saudara. Ya. Pendeta manusia, saudara, bisa jatuh? Bisa. Jadi nggak ada apa, saudara. Tapi kalau kita mau bersandar sama Tuhan, kita mau berserahkan hidup kita sama Tuhan betul-betul, maka Dia akan melindungi kita. Amin. Apapun rencana orang yang jahat kita, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan beri kekuatan kepada kita. Amin. Haleluya. Ya. Nah, jadi kita percaya bahwa keselamatan dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Tuhan memanggil kita. Jadi, memang Tuhan menjaga kita mau berjalan bersama Tuhan setiap hari. Ya, kita mau berjalan dengan Tuhan. Katakan setiap hari. Setiap hari. Ya, kita mau berjalan dengan Tuhan setiap hari. Nah, jadi dari ayat ini kita akan belajar prinsip yang begitu penting untuk kehidupan rohani kita masing-masing. Yang pertama kita baca di dalam Kolose 2 ayat 7a. Kolose 2 ayat 7a. Dikatakanlah, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, dikatakan apa saudara sini? Yang pertama dikatakan kita harus berakar di dalam Dia. Amin. Kita harus berakar di dalam Yesus. Nah, sini dikatakan kita harus berakar. Akan berbicara tentang apa sih? Ya, akan itu berbicara tentang hubungan yang dalam antara kita dengan Tuhan. Amin. Ya, kita harus mempunyai hubungan yang dalam kita dengan Tuhan. Ya, itu harus dibangun setiap hari. Demikian juga orang percaya yang imannya berakar dalam Kristus Yesus, maka dia tidak mudah digoyahkan. Amin. Kalau kita berakar sungguh-sungguh pada Yesus, maka masalah apapun yang gelombang masalah dalam kita pasti bisa melewatinya bersama Yesus. Nah, demikian juga orang percaya imannya berakar, dia akan dikuatkan. Oleh apa sih dikuatkan? Lalu mulai ujian. Ya, ketika kita mengalami ujian bertubi-tubi datang, ya ada orang yang masalah ini belum selesai. Ada lagi masalah yang datang lagi. Ya, itulah kehidupan kita dengan saudara. Tapi kita percaya Tuhan katakan, I am with you. I am with you. Aku besertamu. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan kita pegang bahwa Dia bersama dengan kita apapun masalah kita. Lalu apalagi sih yang bikin kita nggak bisa goyah? Penderitaan. Penderitaan kita tuh sering kali apa? Misalnya penderitaan apa ya? Kekurangan ekonomi, ya, kekurangan ekonomi, usaha lagi susah, ya, urusan lagi sulit. Tapi kita percaya kita punya Yehova Jireh. Amin. Yehova Jireh dimulai lagi Tuhan. Yehova Jireh yang menyediakan apa yang kita perlukan. Haleluya. Ya, sekalipun jerat ajaran yang sesat menghampiri kita, tapi kita punya periksa iman. Amin. Oleh karenanya kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Ya. Jadi roh kita nih hidup tidak cukup hanya diberi makan jasmani aja, saudara. Amin. Rohani kita juga perlu, saudara. Supaya apa? Rohani kita kuat ketika masalah datang, ujian datang, kita bisa melalui bersama Tuhan. Haleluya. Bagaimana sih caranya berakar di dalam Kristus? Ada orang, gimana dong caranya kita berakar di dalam Kristus? Ya itu yang pertama, tekun baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak melekatkan firman-Nya, kita akan lemah, saudara. Kayak orang hidup tanpa vitamin, saudara. Ya, nggak ada kekuatan, saudara. Tubuh kita aja nih, kalau nggak diberi makan, kira-kira lemes, mudah dikalahkan. Tapi ketika rohani kita diberi makan firman Tuhan setiap hari, maka iman kita menjadi kuat, saudara. Amin, ya. Ya, makin kuat. Misalnya nih, di sini kita lihat ada satu pohon beringin, saudara. Pohon beringin begitu lebat, begitu besar, umurnya sudah puluhan tahun, saudara. Ya. Dahannya rindang, dahannya
bukan karena ranting-rantingnya banyak, saudara. Bukan karena daunnya ringan, tapi kenapa? Karena akar yang tertancap di bawah tanah yang dalam. Amin. Ya, dia boleh berdiri kuat, boleh burung-burung boleh hinggap pada pohon itu, ya, berteduh. Itu karena apa? Karena ada satu akar yang tertancap di tanah itu kuat. Demikian juga kita orang percaya. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh melekat tertanam iman kita kepada Yesus sebagai batu penjuru kita, maka kita akan menjadi lemah, saudara. Ya, pohon itu tidak menjadi kuat karena banyak rantingnya. Demikian juga kekuatan seorang Kristen, kita harus melekat sama Tuhan. Kita akan baca di dalam Kolose 2 ayat 7b. Kolose 2 ayat 7b dikatakan bahwa hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Wow, di sini dikatakan dibangun di atas Kristus, dibangun di atas Yesus. Ya, kita harus punya iman yang dibangun di atas Yesus Kristus. Kristus adalah fondasi kehidupan orang percaya. Amin. Hanya Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain, saudara. Jadi Yesus adalah our cornerstone. Dia adalah batu penjuru kita. Saudara tahu batu penjuru itu seperti apa? Hah? Batu penjuru misalnya, saya lupa bawa gambarannya. Gini loh, seperti kita ada jembatan. Ya? Ada jembatan yang ngomong itu terbuat dari batu, ya, terbuat dari batu, disusun batu. Terus saya yang terakhir ini, yang di ujung sini, ya, ini namanya batu penjuru. Batu penjuru yang terakhir ditaruh di sini. Supaya apa? Supaya jembatan itu kokoh, tidak runtuh. Jadi batu penjuru itu ada di sini, ya, di puncaknya. Nah, jadi kita harus benar-benar mempunyai batu penjuru dari Yesus. Karena kalau tanpa batu penjuru ini, maka kita akan rontok. Ya, jembatan itu akan rubuh. Nah, itu batu penjuru. Jadi Yesus begitu pentingnya dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Kristus adalah fondasi kita. Nah, rumah yang dibangun di atas fondasi yang kuat akan apa? Akan bertahan menghadapi hujan badai, ya, yang begitu besar. Dia akan berdiri kokoh. Amin. Nah, sebaliknya rumah yang fondasinya nggak bagus, begitu angin datang, badai datang, rumah itu akan runtuh. Ya, demikian juga kalau kita iman kita tidak berdiri benar-benar di atas Yesus Kristus, maka kita akan lemah. Kita akan mudah diombang-ambingkan oleh masalah di dunia ini. Haleluya, haleluya. Namun kita banyak orang yang membangun hidupnya di atas apa, saudara? Mengandalkan apa sih? Banyak orang di dunia ini pikir, wah, yang penting saya punya duit banyak. Ya, ada pikir kalau sudah punya duit banyak nih, kayaknya rasanya udah apa, hidup ini udah nggak ada susahnya lagi. Benar begitu, saudara? Tidak, ya, ternyata tidak. Jadi orang yang membangun hidup di atas kekayaan itu tidak selamanya, saudara. Amin. Hari ini mungkin kita bisa punya rumah, ya, kita nggak tahu hari depan, hari depan kita nggak tahu. Ada juga orang mengandalkan apa dalam hidupnya? Mengandalkan jabatan. Ya, bikin apa, saudara? Wah, saya penguasa di negeri ini, ya, saya penguasa di negeri ini, saya punya jabatan yang luar biasa, saya berkuasa memerintahkan orang. Dia berkuasa, dia pikir kekuasaan itu selama-lamanya, tapi tidak, saudara. Ya, semuanya itu hanya sementara. Lalu ada orang yang mengandalkan apa? Dia pikir dia pintar, saudara. Dia pikir pintar. Jadi dia mempunyai semua segalanya dia punya, saudara. Dia bisa membusukkan dadanya. Ini semua karena saya. Ya. Ada orang mengatakan pikiran kepintaran, tapi itu pun juga sementara. Amin. Tidak ada yang gagal. Misalnya ada artisnya, wah, di bumi ini terkenal luar biasa. Ya, boleh panggil di sana kemari. Ya, dapat job di sana sini sampai luar negeri panggil. Tapi ingat, saudara, ya, apapun yang terjadi di dunia ini sementara. Ya, popularitas sementara. Seberapa lama sih kita bisa ada di puncak popularitas kita? Semua itu di dunia ini terbatas. Amin. Tidak ada yang kekal. Hanya di dalam Yesus ada kekekalan. Haleluya.
Jadi kita percaya bahwa jangan mengandalkan kekayaan kita, jangan mengandalkan jabatan kita, jangan mengandalkan otak pinteran kita, ya, jangan mengandalkan ketersohoran kita, popularitas kita. Nggak usah, saudara. Semuanya itu akan lenyap. Hanya firman Tuhan yang dikatakan akan tinggal tetap. Amin, saudara. Ya, firman Tuhan yang tinggal tetap. Karena semua itu hanya sementara. Kristus adalah fondasi yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan sampai selamanya. Amin. Dia katakan apa? Aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Wow. Ada saudara satu manusia di dunia yang berani dengan itu. Sekalipun mau itu pemimpin negara, mau segala itu nabi, tidak ada yang berani dengan itu. Akulah Alfa dan Omega. Tidak ada, saudara. Kristus adalah fondasi yang tidak pernah berubah. Yesus tetap sama dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, ketika kita dibangun di atas Kristus, maka kita akan memiliki apa? Kita akan memiliki arah hidup yang benar. Ya, karena apa? Yesus adalah, katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada seorang pun yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi kalau kita dibangun di atas Yesus Kristus, maka kita memiliki apa? Memiliki arah hidup yang benar. Karena kita tahu Dialah yang dari surga turun ke dunia. Dia yang tahu jalan untuk balik ke surga. Amin. Tidak ada yang tahu jalan balik ke surga, hanya Yesus. Terus siapa lagi? Kalau kita dibangun di atas Kristus, kita akan memiliki pengharapan yang pasti. Pasti. Ya, di dalam Yesus ada kepastian. Ya, ada kepastian. Yang lain hanya tinggal janji. Amin. Janji. Terus satu lagi, kalau kita hidup di dalam Kristus, kita tetap kuat sekalipun masa sulit datang menerpa kita. Nah, pertanyaannya, jadi apa yang menjadi dasar hidup kalian pada hari ini? Apa kekayaan, jabatan, popularitas? Apa, saudara? Kita mau berdiri di atas Yesus Kristus, berdasarkan Yesus Kristus. Amin, ya. Kita mau berdiri di atas Yesus Kristus. Ingat, semuanya itu sementara. Katakan sementara. Jadi mari jadikan Kristus benar-benar menjadi pusat dari setiap keputusan dan langkah kita. Amin. Nah, jadi kita bertanya sama Tuhan. Kita kalau ada satu tujuan hidup kita, mau merencanakan sesuatu, kita bawa dalam doa. Ya, kita renungkan, minta suara Tuhan. Kita mau dengar suara Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin kita. Amin. Ya. Lalu dikatakan apa lagi di dalam Kolose 2:7c dikatakan bahwa hendak bertambah teguh di dalam iman kita. Ya, kita harus teguh di dalam iman kita. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Tuhan katakan, Tuhan tidak menghendaki apa? Tuhan tidak menghendaki kita tuh mempunyai iman yang stagnan. Ya, Tuhan tidak ingin kita iman kita begitu-begitu aja. Ya, kita lahir baru sudah terima Yesus. Tuhan ingin apa? Kita bertumbuh. Jangan dari umur terima Yesus sampai kita mau dipanggil lagi iman segitu aja, saudara. Ya, tidak ada kemajuan. Tuhan tidak mau, saudara. Tuhan ingin apa? Kita bertumbuh, berbuah. Amin. Kita bertumbuh dan berbuah lebat. Ya, berbuah lebat. Jadi hendaklah kita bertambah teguh di dalam iman. Tuhan tidak mengenai yang stagnan. Kedewasaan iman tidak ditentukan oleh apa, saudara? Umur. Ya, ada orang mikir, lu masih kecil, ya, lu tahu apa sih gitu loh. Salah, saudara. Tuhan katakan Bapak, jangan merasa kau rendah dan kau muda. Ya. Jadi, kedewasaan iman tidak diukur dari umur seseorang, tidak diukur dari umur seseorang. Kedewasaan diukur dari apa? Pertumbuhan iman kita. Apakah iman kita berbuah lebat atau tidak? Ya, itulah yang Tuhan inginkan. Iman harus bertumbuh melalui apa, saudara? Melalui firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita setiap minggu kita boleh hadir di tempat ini mendengar firman. Saya percaya pasti sesuatu terjadi dalam hidup kita ketika kita mendengar firman.
Firman Tuhan tidak yang kita dengar tidak akan sia-sia. Amin. Kita tidak akan sia-sia. Kita harus mendengar firman Tuhan. Lalu apa lagi? Oh, kita mau bertemu. Kita harus mempunyai waktu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Amin. Punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya ada satu ketaatan firman Tuhan, sehingga iman kita boleh bertumbuh. Ya. Orang yang tinggi di dalam iman tidak mudah menyerah, saudara. Ya. Memang masalah begitu banyak. Ya. Kita sebagai hamba Tuhan juga nggak pura-pura ya Pak masalahnya. Ya. Bukan di jemaat doang, hamba Tuhan banyak masalahnya. Ya. Ada begini ya, saya punya satu pengalaman. Saya lagi nyetir, saya nggak lihat, saya lagi colokin itu HP kan. Yang HP nggak tahu, lihat depan, atau belok saudara. Jadi saya mau lalu total terbalik. Itu empat-empatnya bannya di atas ya. Tangan saya patah di sini, pakai pen akhirnya. Akhirnya ada orang yang begini saudara. Kok pendeta suka khotbah bisa kecelakaan sih? Kok pendeta bisa kecelakaan sih? Saya mungkin karena dia kayaknya dia ke gereja ini juga kayak nggak konstan gitu ya. Saya lihat dia imannya juga kayak nggak. Saya bilang pendeta juga manusia. Emang pendeta nggak bisa sakit? Pendeta nggak bisa sakit. Saya bilang jadi jangan karena pendeta terus udah segala-galanya nih, enggak juga saudara ya. Jadi pendeta juga masih manusia biasa. Jadi mereka yang percaya bahwa Tuhan kita baik ketika keadaan tidak baik, ya kita percaya. Ya, meskipun kita dalam lembah, ya kalau Tuhan izinkan kita mengalami suatu masalah di dalam hidup kita, ujian yang begitu berat, tapi percaya saja, ya Tuhan pun sedang bekerja buat kita. Amin. Tuhan bekerja buat kita. Dia bukan tinggal diam saudara. Ya tidak mungkin dia melihat anaknya menderita. Kayak kita punya anak, rela kita melihat anak kita susah. Enggak mungkin saudara. Ya, barang siapa di dalam Yesus kita adalah biji matanya saudara. Ya, iman yang dewasa tidak tergantung pada keadaan saudara, tapi tergantung pada Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dia yang berkuasa. Haleluya. Lalu kita baca di dalam Kolose 2 ayat 7d. Kolose 2 ayat 7d dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, dari hati kita Tuhan katakan harus melimpah dengan syukur. Karena apa saudara? Kalau kita nyimpen terus, ya kesalahan orang kita simpan, ya pokoknya segala sesuatu yang buruk kita simpan dalam hati kita, ya nggak ada sukacita. Kira-kira hidup kita akan susah saudara, ya susah. Jadi Tuhan katakan kita harus mengucap syukur, melimpah dengan syukur. Tuhan katakan apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Tadinya saya bingung saudara, ya dengan ayat itu sih. Tuhan nggak salah. Masa kita suruh mengucap syukur dalam segala hal? Saya bilang, kalau kita lagi susah, bagaimana sih kita mengucap syukur? Kalau kita lagi sedih, bagaimana kita mengucap syukur? Ya, tapi ternyata ada satu rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa saudara? Ketika kita melepaskan semuanya itu, maka ada damai sejahtera sukacita dalam hidup kita. Amin. Ya, Tuhan akan memberikan damai sejahtera sukacita menggantikan duka cita. Jadi semua tergantung kita. Kita mau melepaskan atau kita mau tetap menyimpan di dalam hidup kita. Ya, itu tergantung saudara dan kita semuanya. Nah, ucapan syukur adalah tanda kita adalah umat yang dewasa rohani. Ya, kita mengerti bahwa semua itu terjadi atas izin Tuhan. Amin. Setiap kita pasti ada rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Amin. Ada satu rencana luar biasa. Orang yang mengenal Kristus akan belajar apa? Bersyukur selalu. Ya, bersyukur dalam apa? Dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, saudara. Ya, di sini juga berpikir juga, bagaimana kita bersyukur kalau kita dalam kekurangan. Tapi saya percaya apa yang
taat akan perintah Tuhan. Nah, terus kita apa lagi saudara? Yaitu dalam keberhasilan maupun kegagalan kita harus mengatakan mengucap syukur. Ya. Banyak contohnya yang kita. Ya. Kalau saya baca Yusuf, saya menangis. Ya. Kalau saya baca kisah Yusuf itu, saya menangis saudara. Kayak kesian banget gitu ya. Kayaknya dia hebat banget gitu. Walaupun disakiti, walaupun pencobaan begitu berat dalam hidupnya, tapi dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Dia tetap percaya ada waktunya Tuhan mengangkatnya. Ya, dia percaya saudara. Jadi kita percaya bahwa kita harus bersyukur dalam keberhasilan maupun dalam kegagalan. Terus di dalam sukacita maupun dalam kesedihan. Ya. Kita sudah lihat banyak contohnya yang kita. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Amin saudara. Ya, memang berat saudara, memang berat. Tapi Tuhan memberikan rencana yang mulia bagi setiap kita. Nah, dengan bersyukur kita akan merubah cara pandang kita, saudara. Ya, kita akan merubah terhadap hidup kita yang tadi kita pesimis. Setelah kita merubah mindset kita menjadi apa? Menjadi orang yang optimis. Kita percaya kita pasti bisa melakukannya. Amin. Kita pasti bisa. Kenapa kita harus bersyukur? Karena ketika kita bersyukur, hati dipenuhi oleh damai sejahtera. Ya. Ada satu pengalaman. Saya pelayanan di gereja. Satu teman sepelayanan saya, ya, sepelayanan berjamaah khusus, ya, asar segala macam-macam sepelayanan. Satu hari dia bisa berkata yang tidak saya ngomong. Istilahnya saya itu difitnah, ya. Itu sangat menyakitkan sekali. Jujur, saya sangat menyakitkan. Saya sampai merewang, saya pikiran saya apa benar sih saya ngomong begitu ya? Apa benar? Saya renung kali benar. Saya yakin saya tidak bilang sedemikian. Tapi dia bilang saya berkata demikian. Aduh, saya bilang secara manusia saya sakit hati saudara. Ya, saya sakit hati. Saya mau marah sama dia saudara. Itu bukan orang muda lagi saudara. Umur 76. Ya, 76. Coba saya bilang saudara. Kok bisanya ya dia saya? Akhirnya saya jujur, saya sakit hati. Saya menyimpan sakit hati dendam sama dia. Tapi ada satu kejadian apa saudara? Saya dapat tugas ini buat bayar Pak, saya buat firman. Apa yang terjadi saudara? Tuhan menegur saya. Ketika kita ada persekutuan, ada orang itu, saya kesel saya, nggak ada damai sejahtera. Ya, begitu. Tiba-tiba gara-garanya apa saudara? Saya datang kan pakai celana putih. Itu dia tuh pakai celana putih juga, gitu. Jadi saya sebel gitu kawan. Sebab orang gue pakai celana putih, celana putih lagi. Oh itu saya pulang Pak. Wah, berarti saya pulang berubah. Saya bawa nanti kita. Ada saya kesel, saya nggak mau. Ada apa saudara? Begitu pulang saya pulang ke rumah, ganti celana hitam. Tuhan menegur saya. Tuhan bilang apa? Coba baca lagi. Firman yang akan kamu sampaikan itu apa? Saya baca. Saya duduk di meja kerja saya di rumah. Kan itu belum dimulai. Saya pulang, saya duduk, saya baca lagi firman yang akan saya sampaikan. Apa? Judulnya unconditional love. Ya, kasih yang tidak terbatas. Wah, saya benar-benar tertembak saudara. Kepon baca itu. Kamu khotbah itu kan sebentar lagi sesuai ya? Aduh, saya nangis. Saya Tuhan, aku ini saya akan berdamai. Saya akan berdamai. Sebelum saya berdiri di mimbar, saya mau menyelesaikan masalah. Benar saudara. Ketika ibadah dimulai, saya diri di mimbar, saya bilang,
saya mau menyelesaikan masalah saya dengan Bapak ini. Saya bilang, saya bayangin apa? Ketika Yesus dicambuk, ketika Yesus dianiaya, dimana duri, tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya menghujat. Amin. Ya, tidak ada satu kata pun dia memaki-maki orang itu. Ya, tidak ada. Itu yang terlintas dalam pikiran saya, di bayang saya. Saya bayangin Yesus. Yesus tidak bersalah. Dia dipikir sampai mati di kayu salib. Ya, sampai berkorban di kayu salib untuk apa? Untuk kita semua. Jadi saya pikir Tuhan, pengorbanan saya tidak ada apa-apa Tuhan. Ya, kecil juga. Tuhan, saya akan menjadi orang itu. Saya akan menjadi orang itu. Kalau begitu sampai saya bilang, saya akan berdoa. Saya beri dia. Saya bilang, kalau memang saya ada salah, kata maafin saya peluk dia. Saya nggak mau saudara berdiri di mimbar, tapi tidak layak di hadapan Tuhan. Saya masih menyimpan dendam, saya nggak layak saudara. Tuhan, seperti Tuhan itu berbicara oleh Roh Kudus. Kamu nggak layak. Nah, mau berdiri di mimbar masih menyimpan dendam. Jadi saya berkata, ada salah saya, ampuni saya. Seperti itu selesai. Saya ada sukacita, ya. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau telah memampukan saya untuk meminta maaf. Ya, walaupun saya tidak melakukan itu, saya mau seperti Yesus, saudara. Ya, dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia dianiaya sampai mati di kayu salib. Ya, jadi kalau kita mengucap syukur, ada satu pertanyaan, ada kita yang dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Ya, kita keluhan kita jadi berkurang, beban kita juga sudah terangkat. Ya, sampah-sampah dalam hidup kita sudah tidak ada lagi. Jadi iman kita semakin kuat. Amin. Kita mau jadi pemenang. Amin, saudara. Kalau menjadi pemenang, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, jadi bersyukur bukan karena kata kita baik, saudara. Ya, Tuhan katakan bersyukurlah dalam segala hal. Ya, tetapi karena Tuhan tetap baik. Ya, haleluya, haleluya. Jadi saudara, di dalam Kolose 2 ayat 6-7 itu mengajarkan tanda penting bagi hati Kristen kita, yaitu berakar di dalam Kristus. Kita harus berakar, bertumbuh dan berbuat di dalam Yesus. Kita harus bangun di atas Kristus, lalu bertambah terus di dalam iman dan melimpah dengan ucapan syukur. Ya, ucapan syukur. Dengan mengucap syukur, beban kita sudah terangkat. Ya, beban kita sudah hilang, digantikan dengan sukacita dari Tuhan. Haleluya. Jika kita hidup seperti ini, kita tidak akan menjadi goncangan oleh taufan badai dunia apapun, saudara. Amin. Ya, kita mau jadi pemenang, tetapi kita akan bertumbuh menjadi orang yang percaya, orang yang dewasa, akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi hari ini Tuhan meminta kita untuk memeriksa apa? Memeriksa kehidupan hari kita, saudara. Ya, apakah kita sudah benar-benar di dalam Kristus? Apakah kita sudah benar-benar berdasarkan iman kita pada Kristus? Apakah Kristus sudah menjadi fondasi kita, menjadi batu penjuru kita? Ya, kita bisa mengoreksi dalam hidup kita. Apakah iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus? Ya, apakah kita sudah berbuah? Ya, itu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kita koreksi diri kita. Ya, kalau kita memang belum ada tanda-tanda itu, berubahlah. Amin, saudara. Kita mau berakar, bertumbuh di dalam Yesus. Haleluya. Ya, firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Firman kita bagi kaki. Haleluya. Kita percaya orang yang datang pada Tuhan pulang tidak akan sia-sia. Haleluya.
benar tidak akan pergi dengan sia-sia Tuhan. Bapa, kami percaya firman-Mu akan mendewasakan iman kami. Firman-Mu akan menguatkan setiap kami Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pimpin kami, beri kami kekuatan, beri kami lebih lagi Tuhan, mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja di tempat ini Tuhan, berkati gereja ini Tuhan, berkati gembala di tempat ini, Ibu Gembala, beserta para pengerja Tuhan, berkati Tuhan, beri iman itu dalam Engkau, beri damai sejahtera sukacita, beri iman yang baru selalu setiap hari, beri kesabaran kepada gembala di tempat ini Tuhan. Kami percaya tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan yang mau kehidupan